Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita bersama. Salawat berangkaikan salam kepada pangkuan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami senang sekali dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi, bersilaturahim lagi dalam program acara Indahnya Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini telah berhadir guru kita, yaitu Ustadz Tengku Haji Sabrijal LC MHD, yang tengah berhadir dalam kesempatan kali ini, yang insya Allah akan membahas terkait tema yaitu pengaruh nafsu kepada seseorang insan. Maka sebelumnya saya akan menyapa pemateri kita dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz, mungkin barangkali bisa langsung saja menyapa para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan penjelasan terkait dengan tema kita yaitu pengaruh nafsu kepada seorang insan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk bertemu dan bertatap muka dengan pemirsa RJTV dan juga kepada seluruh jamaah tausiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kepada seorang insan, seorang manusia, yang mana manusia itu sebenarnya sudah diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan akal, dan juga di samping akal kita diberikan nafsu, sehingga dengan adanya nafsu sesuatu yang kita inginkan di atas bumi ini akan tercapai. Seandainya kita diciptakan seperti malaikat, diberikan akal saja, maka mungkin kita tidak akan mau makan, atau bahkan kita tidak akan indah, tidak akan ada aneka ragam, yang mana aneka ragam itu juga manfaatnya juga untuk kita manusia. Jadi kita patut bersyukur dengan Allah memberikan nafsu, kita menjadi orang yang lebih aneka, unik, dan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nafsu ini kadangkala kalau kita lihat dari segi lain, artinya banyak hal negatif, yang mana itu sebenarnya sudah diutarakan sebelum Allah menciptakan manusia pada Adam. Dalam surah Al-Baqarah jelas sekali Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Itu jelas sekali kata Allah. Artinya malaikat mempertanyakan, wahai Allah, kenapa engkau menciptakan manusia, Bani Adam, yang mana manusia ini nantinya akan membuat kerusakan, akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi ini. Seandainya engkau menciptakan cukup kami saja, malaikat, yang mana kami selalu bertasbih kepadamu ya Allah, selalu mengingatmu ya Allah, selalu berzikir kepadamu ya Allah, maka tidak akan terjadi pertumpahan darah di atas muka bumi ini. Maka Allah dengan tegas mengatakan, qala a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu, lebih paham apa yang saya akan ciptakan dibanding kalian wahai malaikat. Makanya Allah sebenarnya kalau kita pikir, Allah sungguh tahu apa yang terjadi ke depannya. Makanya Allah kan maha penguasa, maha menguasai, dan
istilahnya tahu yang sebelum dan sesudah. Bahkan sebelum saja kata sebelum itu belum ada, itu Allah sudah tahu. Apalagi yang ke depannya. Nah, jadi ibaratnya Allah itu paham sekali ketika Allah menciptakan manusia Bani Adam, maka pastinya ada manfaat dan bahkan nantinya akan memberikan sesuatu yang lebih dalam kehidupan bumi ini. Jadi dalam hal ini ada pembagian nafsu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yaitu minimal dalam Al-Quran Allah menyatakan 3 nafsu yang diberikan kepada manusia. Yang pertama nafsu ammaratu bisu. Nah, itu ammaratu bisu. Yang kedua nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Ketiga-tiga nafsu ini ada baik dan ada buruknya. Akan tetapi kita lihat dulu nafsu yang banyak jahatnya atau banyak buruknya. Bahkan ini bisa kita katakan mengarah kepada keburukan, yaitu nafsu ammaratu bisu. Nah, jadi nafsu ammaratu bisu ini adalah sesuatu nafsu keinginan manusia untuk melakukan hal yang buruk. Hal yang tidak baik. Bahkan itu pernah terjadi dalam Al-Quran, jelaskan dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengadu kepada Allah. Artinya Nabi Yusuf berkata bahwasanya, ya Allah, aku tidak bisa menghilangkan diriku dari sifat nafsu amarah ini. Keinginan-keinginan yang ujung-ujungnya amarah kan sesuatu yang tidak baik. Kebencian di situ, permusuhan di situ, bahkan hal-hal yang negatif. Maka itu Rasulullah, artinya Nabi Yusuf saja tidak bisa membebaskan dirinya dari nafsu itu selain daripada rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seandainya tidak ada rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Nabi Yusuf pun akan terbawa oleh nafsu amarah ini, nafsu yang buruk ini, akan celaka. Makanya di situ nanti dalam surah Yusuf kan banyak digambarkan. Bahkan beliau digoda oleh seorang wanita cantik, perempuan yang cantik, istri dari raja yang ada di Mesir. Masya Allah. Beliau mampu menahan nafsu tersebut. Allah. Nah, jadi beliau bisa menahan akibat dari rahman dan rahimnya Allah SWT. Jadi itulah artinya di nafsu ini seorang nabi juga akan ada nafsu itu, tetapi beliau mampu mengendalikan dirinya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, Inni akhafullah. Saya takut samamu ya Allah. Ya Allah. Maka saya terbebas dari keinginan-keinginan yang jahat ini. Allah jaga. Allah jaga. Nah, jadi itu salah satunya yang terjadi pada salah seorang Rasulullah, Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini itu adalah nafsu yang agak sedikit di bawah nafsu amarah. Jadi dia agak sedikit di bawahnya, yaitu kadangkala bisa membawa kepada keburukan. Artinya apabila dia terlalu, arti dari lawamah itu sendiri artinya merendahkan dirinya sendiri, artinya meremehkan dirinya atau penyesalan, terlalu banyak penyesalan dari dirinya. Nah, itu salah satunya. Artinya kadang-kadang nanti bisa hidupnya nggak optimis. Nah, itu lawamah. Artinya terlalu merendahkan dirinya atau bahkan membuat saya ini kurang itu. Nah, itu salah satu yang bisa kita sebut dengan nafsul lawamah. Masya Allah. Itu kira-kira 2 nafsu. Kemudian yang terakhir, cukup Ustaz, mungkin sangat luar biasa dari kedua pembahasan tadi. Yang pertama nafsu ammarah dan nafsul lawamah. Ada satu lagi yang Ustaz sampaikan tadi, nafsu mutmainnah. Ya Ustaz, benar Ustaz. Betul. Tapi untuk itu kita rehat sejenak untuk dalam kesempatan kali ini. Sangat luar biasa pembahasan Ustaz dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita akan sejenak kembali dalam topik yang berkaitan dengan nafsul mutmainnah. Nanti insyaallah akan disampaikan sama Ustaz kita. Untuk itu jangan kemana-mana para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali lagi dalam program Indahnya Islam.